teman-teman, seperti ini progres terbaru perakitan bambu yang sekaligus menjadi tanggul laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Don Channel. Saatnya kita jelajah virtual lagi ya. Jangan lelah melangkahkan kaki, mari jelajah negeri. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahkan rezekinya. Buat yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Oke, hari ini Jumat tanggal 7 Maret 2025 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, di sebelah kiri ini banyak tambak ya teman-teman. Sekarang kita berada di sekitaran kawasan wisata Bahari Morosari. Nah, ini adalah akses untuk menuju ke makam Syekh Muzakir yang berada di tengah laut ya. Dan untuk pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 yang menggunakan jutaan batang bambu ada di depan sana teman-teman. Masih berada satu kawasan dengan objek wisata menuju ke makam Syekh Muzakir. Coba kita tengok bagaimanakah progres terbarunya. Sedangkan yang di sebelah kanan sana itu adalah kawasan Purwosari Sayung yang menggunakan ribuan paku bumi sebagai tiang-tiang pancang konstruksi jalan tol. Nah, kali ini kita akan melihat yang menggunakan jutaan batang bambu ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke titik lokasi pembangunan. Let's go. Ya, kita lanjut melihat dari visualisasi udara. Progres terbaru pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 yang menggunakan jutaan batang bambu sebagai matras jalan tol. Sekarang kita tepat berada di kawasan wisata Bahari Morosari. Ini dulunya adalah kawasan wisata Pantai Morosari ya teman-teman. Namun semenjak adanya pembangunan jalan tol Semarang Demak, sehingga Pantai Morosari ini ditutup. Di bawah ada perahu yang mengangkut para peziarah dari arah makam Syekh Muzakir yang ada di tengah laut sana ya. Oke, kita arahkan ke sebelah barat sini terlebih dahulu untuk kita melihat progres terbarunya. Di bawah ini adalah rakitan bambu yang terdiri dari 13 lapis ya teman-teman. Yang berwarna putih ini adalah geotekstil. Nah, kemudian ditimbun dengan tanah seperti ini kondisinya teman-teman. Nah, ini juga ada beberapa pita PVD. Nanti akan kita bahas. Kita maju dulu ke arah ujung sana. Nah, jadi untuk tol Semarang Demak seksi 1 ini total panjangnya adalah 10,64 km ya teman-teman. Dan yang tepat menggunakan matras bambu ini sepanjang 6,7 km. Dari total 6,7 km ini hanya menyisakan kurang lebih sekitar 1 km saja untuk perakitan matras bambu ini ya. Alias sudah hampir selesai 100% perakitan bambunya. Nah, di depan ini adalah kawasan yang terlihat cukup luas ya. Ini nantinya akan dibuat rest area teman-teman. Selain rest area, nantinya tol Semarang Demak seksi 1B ini juga terdiri dari kolam retensi dan juga rumah pompa. Pembangunan tol laut ini akan terintegrasi dengan tanggul laut untuk mengatasi masalah banjir luapan air laut atau ROB yang selama ini sering menggenangi kawasan pemukiman warga dan juga Jalan Nasional Semarang Demak. Oke ya teman-teman, seperti ini progres terbaru perakitan bambu yang sekaligus menjadi tanggul laut. Tuh ya, depan sana itu adalah laut utara Pulau Jawa teman-teman. Kita maju lagi. Tuh di bawah sana juga ada alat
berupa crawler crane yang panjangnya 40 meter ya teman-teman. Fungsi dari crawler crane ini untuk menancapkan pita PVD. Tuh yang ada di bawah sana itu adalah pita PVD. Jadi pita PVD ini merupakan sebuah plastik selebar 10 cm yang ditanam ke dalam tanah lunak secara vertikal. Tujuannya untuk mengalirkan air dari lapisan tanah lunak ke permukaan. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengeluarkan air dan udara agar proses pemadatan tanah bisa lebih cepat ketimbang harus menunggu proses pemadatan alami yang bisa memakan waktu cukup lama teman-teman, bahkan hingga bertahun-tahun. Sehingga dipasanglah pita PVD ini untuk mempercepat pemadatan tanah. Karena lokasi tol Semarang Demak seksi 1 ini tanahnya lunak ya teman-teman di dasar sana. Nah, sedangkan yang berwarna hijau ini, yang di pinggir-pinggir ini adalah geotube atau kantong besar berbentuk tabung yang terbuat dari geotekstil berpori, juga dikenal sebagai geotekstil tube ya teman-teman. Fungsinya untuk perlindungan di kawasan pantai, pengendali erosi, pembangunan struktur pantai, dan untuk pengerjaan konstruksi. Salah satunya adalah pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 ini, agar tanahnya tetap stabil ya. Oke, kita maju lagi. Seperti ini kondisinya terbaru di bulan Maret 2025. Nah, jadi nantinya matras bambu ini akan terkoneksi dari kawasan Kaligawe Semarang hingga Sayung ya teman-teman. Tuh, depan sana itu adalah makam Syekh Muzakir yang ada di tengah laut. Nah, itu teman-teman. Jadi para peziarah yang ingin menuju ke sana bisa naik perahu dan juga bisa berjalan kaki. Jika berjalan kaki cukup jauh teman-teman, di depan sana itu ada rutenya. Tuh, rute untuk berjalan kaki para peziarah makam Syekh Muzakir. Yang unik dari makam Syekh Muzakir ini, kedepannya akan dibuat jalur khusus teman-teman, kabarnya seperti itu. Karena rute dari kawasan untuk menuju ke makam Syekh Muzakir ini juga dilintasi tol Semarang Demak seksi 1 ini. Nah, untuk desainnya bagaimanakah? Menarik untuk kita tunggu ya, bagaimanakah nantinya akses untuk menuju ke makam Syekh Muzakir. Sedangkan di kawasan ini ada perakitan bambu. Apakah akan dibuat agak tinggi konstruksi jalan tolnya yang khusus jalur mengarah ke makam Syekh Muzakir? Coba kita arahkan ke bawah dulu. Nah, di bawah ini yang semacam tulangan ini merupakan pita PVD ya teman-teman, yang sudah ditancapkan ke dasar tanah supaya pemadatannya lebih cepat dan hasilnya mantap. Tuh, untuk perakitannya masih terus berlanjut, rakitan bambunya. Tuh, di sana itu adalah kawasan Sayung Demak. Di video sebelumnya kita sudah mengupdate kondisi terbaru kawasan Purwosari Sayung yang langsung bersebelahan dengan tol Semarang Demak seksi 2. Yang di Purwosari sana tidak menggunakan batang bambu, namun menggunakan ribuan paku bumi sebagai tiang pancang jalan tol. Dan untuk matras bambu sudah sampai di depan sana itu. Keren ya, progresnya sudah seperti ini. Meskipun target selesainya adalah tahun 2027 mendatang. Dan saat ini progresnya sekitar 35% untuk seksi 1 ini. Nah, jadi prosesnya ini adalah menggunakan batang bambu dengan pilihan khusus, yakni sepanjang 8 meter dengan diameter 8 hingga 10 cm ya teman-teman. 7 batang bambu diikat menjadi satu menggunakan tali nilon, kemudian disusun hingga 13 lapisan di atas struktur tanah yang lunak. Setelah setiap lapisan bambu dipasang, lapisan tersebut diuruk dengan tanah yang kemudian dipadatkan selama sekitar 45 hari per lapisannya. Kemudian pada lapisan yang terakhir,
proses pemadatannya memerlukan waktu yang lebih lama, yakni 100 hari. Nah, metode matras bambu ini tidak hanya inovatif, namun juga memberikan dampak ekonomi signifikan melalui skema proyek padat karya. Setidaknya ada sekitar 3.400 tenaga kerja yang direkrut dari berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Kalimantan ya teman-teman. Selain untuk meningkatkan mobilitas antara Semarang dan Demak, jalan tol ini juga diproyeksikan memangkas waktu perjalanan dari 30 hingga 60 menit menjadi hanya sekitar 10 menit saja dari kawasan Kaligawe hingga Sayung ya tentunya. Nah, di depan sana itu adalah kawasan Jalan Nasional atau Pantura Semarang Demak ya teman-teman, yang sering tergenang oleh banjir luapan air laut. Ya, semoga pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 bisa segera selesai, dan untuk seluruh pekerja semoga selalu diberi kesehatan serta keselamatan hingga proyek ini bisa selesai 100%, kemudian mampu mendatangkan banyak manfaat bagi warga masyarakat. Oke teman-teman, cukup sekian dulu tayangan video dari saya kali ini. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih sudah menyaksikan hingga selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mas Don Channel.